Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniar Safili dari Tadris IPS 5B. Pengendalian sosial. A. Pengertian pengendalian sosial. Menurut Peter L. Berger tahun 1978, pengendalian sosial merupakan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. Selain itu, Joseph S. Rojek seperti yang dikutip oleh Sujono Sukamto tahun 1989 mengemukakan bahwa pengendalian sosial adalah proses baik terencana maupun tidak terencana yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa semua warga masyarakat agar mematuhi kaidah sosial yang berlaku. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengendalian sosial adalah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan guna mengajak, mendidik, serta memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma sosial. B. Upaya melakukan pengendalian sosial. Cara-cara pengendalian sosial yang dapat digunakan di masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Cara pengendalian sosial. Supaya tercipta ketertiban sosial, masyarakat perlu menyikapi berbagai perilaku menyimpang di masyarakat. Upaya untuk mengembalikan kondisi masyarakat itu dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. A. Pengendalian sosial melalui sosialisasi. Perilaku orang dikendalikan dengan mensosialisasikan peran yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dilakukan melalui penciptaan kebiasaan dan rasa senang. Sosialisasi membentuk kebiasaan, keinginan, dan adat istiadat. Oleh karena itu, mereka cenderung menjadi alat ukur yang baik bagi perilaku seseorang dalam sebuah kelompok. B. Pengendalian sosial melalui tekanan sosial. Lapierre tahun 1954 melihat pengendalian sosial terutama sebagai suatu proses yang lahir dari kebutuhan individu akan penerimaan kelompok. Ia mengatakan bahwa kelompok akan sangat berpengaruh jika anggotanya sedikit dan akrab. Jika kita ingin tetap berada dalam kelompok itu untuk jangka waktu lama dan kita sering berhubungan dengan para kelompok tersebut, kebutuhan manusia akan penerimaan kelompok merupakan alat penunjang yang paling hebat yang akan dipakai untuk menerapkan keinginan kelompok demi penjawantahan norma-norma kelompok. Pengendalian kelompok dibedakan sebagai berikut. 1. Pengendalian kelompok yang informal primer. Pengendalian dalam kelompok primer terjadi secara informal, spontan, dan tanpa direncanakan. Para anggota kelompok bereaksi terhadap perilaku sesamanya. 2. Pengendalian kelompok sekunder. Kelompok sekunder pada umumnya lebih besar, lebih impersonal, dan mempunyai tujuan yang khusus. Kita tidak menggunakan kelompok ini untuk memenuhi kebutuhan kita akan hubungan yang intim dan manusiawi, tetapi kita membutuhkannya untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengendalian formal merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh kelompok sekunder. C. Pengendalian sosial melalui kekuatan. Agar warga masyarakat berperilaku sesuai dengan norma sosial, Konjaraningrat juga menyarankan beberapa cara yang bisa ditempuh, antara lain sebagai berikut. 1. Dengan mempertebal keyakinan para warga masyarakat akan kebaikan adat istiadat yang ada. 2. Dengan memberikan ganjaran kepada warga masyarakat yang biasa taat. Pemberian ganjaran melambangkan penghargaan atas tindakan yang dilakukan individu. Selanjutnya, individu akan termotivasi untuk mengulangi tindakan tersebut. Nomor 3. Mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat yang menyeleweng dari adat istiadat. Individu yang menyimpang dari aturan dihukum agar jera dan tidak mengulanginya kembali.
Fraudulence. Fraudulence merupakan bentuk pengendalian sosial yang umumnya terdapat pada anak kecil bertengkar. Mereka akan saling mengancam bahwa ia mempunyai kakak yang dapat mengalahkan lawan bertengkarnya. Inilah yang di dalam masyarakat disebut sebagai backing. Sebenarnya orang dewasa pun juga sering melakukan hal ini dengan harapan lawan tidak berani menghadapinya. Teguran. Teguran merupakan cara pengendalian sosial melalui perkataan atau lisan secara langsung. Teguran dilakukan agar pelaku perilaku menyimpang segera menyadari kekeliruannya dan memperbaiki dirinya. Agama. Agama memberikan pedoman kepada para pemeluknya tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Ajaran agama lebih tertanam pada sanubari setiap pemeluknya, sehingga agama merupakan alat pengendalian sosial yang sangat handal. Pelaku penyimpangan akan terbebani oleh perasaan berdosa, dan dosa itu hanya akan terampunkan dengan cara bertaubat. Agen pengendalian sosial. Terdapat beberapa agen pengendalian sosial yang akan menegakkan aturan dalam masyarakat, yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan orang atau kelompok yang menyimpang dari aturan, serta menyadarkannya agar bertindak sesuai dengan norma sosial. Polisi. Polisi merupakan aparat negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi mempunyai wewenang untuk menangkap dan menahan seseorang yang melanggar hukum. Peranan polisi memang sangat penting dalam suatu masyarakat. Pengadilan. Pengadilan yaitu lembaga milik negara yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara dan menjatuhkan hukuman kepada warga masyarakat yang melanggar hukum. Sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Guru berkewajiban mendidik dan mengajar para siswa. Mendidik lebih insentif daripada mengajar dan menanamkan nilai dan norma sosial yang akan membangun kepribadian para siswa menjadi individu yang beradab. Keluarga. Keluarga memiliki peranan dalam pengendalian sosial sangat besar, sebab lingkungan keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak-anak untuk belajar hidup sosial, termasuk mengenal nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.